Halo guys, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di Dopokan Film yang akan kembali mereview film-film terbaru dan yang pastinya kalian tak perlu pergi jauh-jauh ke bioskop untuk menonton. Vampir menjadi sosok menyeramkan dan menakutkan. Tapi di film Blood Red Sky, sosok hantu ini malah menjadi penyelamat untuk semua orang yang berada dalam pesawat. Film Blood Red Sky menjadi salah satu film horor vampir yang menyegarkan di dunia perfilman. Disutradarai Peter Thorwarth, film ini tak hanya mengandalkan kengerian dari sang sosok vampir, juga adegan pembajakan pesawat mencekam. Film Blood Red Sky tidak hanya menunjukkan sisi mengerikan lewat adegan penuh darah. Film ini juga kental dengan cerita tentang pengorbanan seorang ibu yang rela berbuat apapun demi menyelamatkan anaknya terlepas dari wujudnya sebagai vampir. Tak usah terlalu banyak spoiler, yuk langsung saja ikuti kisahnya di Dopokan Film. Check it out! And you cannot control it. Film diawali dengan pengepungan sebuah pesawat yang mendarat di pangkalan udara New York. Saat salah satu tentara mengarahkan senapannya ke badan pesawat, tiba-tiba keluarlah seorang anak kecil. Kemudian beberapa tentara mengevakuasinya. Sementara tentara lain mengarahkan senapannya ke arah kokpit dan terlihat seorang pria yang diduga seorang teroris. Lalu pria tersebut diminta untuk menurunkan semua penumpang. Jika tidak, dia akan ditembak. Kemudian anak kecil tersebut dibawa masuk ke ruangan yang ada di bandara. Lalu, dia ditenangkan oleh seorang polisi wanita yang bernama Naomi. Naomi kemudian membujuk anak itu agar bercerita soal kejadian di pesawat. Di sebuah kamar ada seorang wanita botak yang bernama Nadia. Kemudian dia mengenakan rambut palsu di depan cermin. Selanjutnya, seorang anak kecil yang bernama Elias sedang memasuki bandara dengan mendorong beberapa koper. Lalu ia menunjukkan visanya kepada Taylor dan memeriksa kopernya. Kemudian dia ditelepon ibunya yang bernama Nadia ini yang akan segera menyusulnya di bandara. Tak lama kemudian mereka bertemu. Lalu mereka menuju ruang pemeriksaan barang. Sesaat kemudian, si ibu pamit ke toilet untuk meminum obat karena penyakit langka yang dideritanya dan membuatnya harus mengkonsumsi obat-obatan setiap saat. Sambil menunggu ibunya, Elias berbincang-bincang dengan seorang pria yang bernama Farid, yang juga sedang menunggu jam keberangkatan pesawat. Tak lama kemudian, ibu Elias datang dan mengajak Elias pergi dan memasuki sebuah pesawat. Semua penumpang termasuk Elias dan ibunya menempati tempat duduk dan pesawat pun siap terbang. Saat semua penumpang sedang tidur, Nadia keluar dari toilet pesawat setelah mengkonsumsi obat tentunya. Dia kembali ke tempat duduk dan mengambil sebuah buku. Kemudian dia teringat masa-masa bersama suaminya. Scene berpindah saat dia bersama sang suami sedang di dalam perjalanan. Saat itu Elias masih bayi. Karena hujan salju yang begitu tebal, mobil mereka tiba-tiba mogok. Sang suami berusaha mencari bantuan dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil dan meninggalkan mereka berdua. Kembali ke pesawat, tiba-tiba seseorang membuat keributan dari ruang belakang pesawat. Kemudian seorang pramugara yang bernama Iqbal membawanya kembali masuk ke kabin pesawat. Ternyata di dalam sudah ada beberapa orang yang menunggu. Tanpa basa-basi, Iqbal langsung menusuk salah satu dari mereka hingga tewas. Ternyata mereka adalah kelompok pembajak. Salah satunya Iqbal, sang pramugara pesawat itu sendiri. Kemudian Iqbal membunuh seorang lagi yang ada di kabin dengan secara brutal. Iqbal keluar dari kabin dengan berlumuran darah dan meminta penumpang untuk tetap tenang. Lalu salah satu teroris masuk ke dalam kokpit dan ternyata sang pilot pun ikut terlibat dalam pembajakan. Pilot yang satunya sudah mati dengan cara diracun dengan obat. Keadaan menjadi tegang dan penumpang semua panik. Lalu teroris yang bernama Yuri merobek karpet pesawat dan mematikan sistem ACARS. Lalu sang pilot diminta memutar balik arah pesawat.
Saat Farid dibawa ke bagian depan kabin pesawat, tiba-tiba alias melompat dari kursinya dan berlari ke kabin belakang. Dan sang ibu mengejarnya, tapi Iqbal mengetahui dan Nadia ditembak. Dan Elias dibawa ke tempat duduknya kembali. Dia pun bersedih dan terus menangis. Farid disuruh membaca teks yang berbahasa Arab dan direkam. Karena Farid adalah seorang fisikawan muslim dan pernah belajar di Mesir. Teroris akan mengkambing hitamkan Islam sebagai teroris. Karena isi teks itu adalah ancaman bahwa mereka akan menabrakkan pesawatnya di London seperti peristiwa 11 September. Namun Farid malah mengarang bacaannya yang isinya adalah bahwa Farid bukanlah salah satu dari teroris dan Farid meminta bantuan kepada yang mendengarnya. Tapi karangan Farid justru membuat salah satu temannya mati ditembak. Ternyata teroris itu tahu isi bacaannya. Kemudian dalam pingsannya, Nadia bermimpi mencari suaminya. Kemudian dia memasuki sebuah rumah kosong yang tertutup salju. Ia terus memanggil nama suaminya, lalu dia melihat jejak darah yang menuju ruang bawah tanah. Dia pun mencoba turun. Baru setengah jalan, tiba-tiba ada seseorang seperti vampir mengejarnya. Dia pun berhasil menutup pintu dan betapa terkejutnya ketika dia tahu suaminya telah tewas bersimbah darah. Tiba-tiba dari arah sebaliknya makhluk ganas itu membobol sebuah lubang. Nadia berusaha melawan, tiba-tiba matahari terbit dan makhluk itu tewas. Namun tangan Nadia tergigit. Ternyata Nadia tidak mati saat ditembak. Dia kemudian terbangun dan dia mendengar gonggongan anjing dari ruang bawah pesawat. Lalu dia turun dan merangkak. Tiba-tiba ia mendengar kedatangan dua orang teroris untuk meracik sebuah bom. Dia pun bersembunyi di sela-sela mobil. Dalam kondisi tubuh yang masih lemas, Nadia mengeluarkan seekor anjing kecil dari kandangnya, lalu membunuh dan meminum darahnya. Ya, dia telah berubah menjadi manusia yang haus darah. Tak sengaja, Yuri mengetahui dan Nadia langsung menerkam dan meminum darahnya hingga tewas. Untuk mengelabui teroris yang lain, Nadia kemudian membunuh anjing yang besar. Anjing itu kemudian diletakkan di dekat mayat Yuri agar teroris lain mengira kalau Yuri mati digigit oleh anjing. Kemudian saat Nadia menyuntikkan obat ke tubuhnya, dia mendengar suara komplotan teroris yang memanggil Yuri dari radionya. Setelah membunuh, Nadia keluar dari kabin pesawat dengan mengganti pakaiannya serta memakai kacamata hitam. Dia pun berjalan mengendap-endap. Di saat bersamaan, teroris yang lain memeriksa ruang kargo pesawat untuk mencari Yuri dan mereka mendapati Yuri telah tewas. Kemudian Nadia kembali mencari anaknya dan dia masuk ke ruang kokpit, ternyata sudah tak ada pilotnya. Dia bertanya pada penumpang keberadaan sang pilot, lalu seseorang pramugari bilang bahwa pilotnya sudah tewas. Lalu dia bertanya siapa yang dapat mengemudikan pesawat, dan berdirilah seorang pemuda siswa Arab yang pernah belajar teknik kedirgantaraan. Lalu pemuda itu dibawa Nadia masuk ke kokpit untuk mengendalikan pesawat. Di dalam kokpit, Elias tahu kalau ibunya habis meminum darah dengan membuka kacamatanya. Saat para teroris itu akan kabur, tiba-tiba Iqbal menemukan obat Nadia dan melihat jejak darah di pintu kolong pesawat. Dia pun tahu kalau Nadia ternyata masih hidup. Lalu para teroris itu kembali masuk ke kabin penumpang. Mereka mencari Nadia hingga akhirnya mereka menuju ruang kokpit dan berusaha membukanya. Dalam kepanikan, Nadia menyuruh pemuda itu untuk memutar balik arah pesawat. Teroris tersebut terus menggedor pintu kokpit dan mengancam akan membunuh seorang anak jika pintu tidak dibuka. Nadia yang masih memiliki rasa, seketika itu kuku dan taringnya memanjang. Lalu dia membuka pintu dan langsung menyerang teroris itu. Dia menggigit leher salah satu teroris tersebut. Nadia benar-benar telah berubah menjadi vampir yang ganas. Namun saat akan kembali menyerang para teroris, kaki Nadia tersangkut jok pesawat yang akhirnya memberikan kesempatan kepada para teroris kabur menuju kargo pesawat. Melihat korbannya yang sedang kesakitan karena terkena virus dari Nadia, buru-buru Nadia mengambil pisau yang terselip di celana korbannya, dan kemudian Nadia menusukkan pisau tersebut ke jantung korbannya. Hal ini dilakukan Nadia agar korbannya tidak ikutan menjadi vampir seperti dirinya.
Setelah itu Nadia menyuruh anaknya Elias agar tetap berada di kokpit supaya aman dari para teroris. Dan Nadia masuk ke kamar mandi dan menyuntikkan obat yang dia bawa. Ingatan masa lalunya kembali muncul. Saat Nadia pulang membeli susu, anaknya menangis selama 2 jam. Nadia begitu menyesal dirinya berubah menjadi vampir. Dalam keputusasaannya, kemudian dia mencabut taring yang mulai tumbuh di mulutnya. Scene beralih ke rumah kosong, di mana Nadia digigit dan berubah menjadi vampir. Di sana Nadia bertemu dengan seorang vampir tua yang anaknya telah dibunuh oleh Nadia. Vampir tua itu kemudian membalaskan dendam kepada Nadia. Perkelahian pun terjadi. Dan akhirnya vampir tua dapat dikalahkan. Namun, sebelum vampir tua itu mati, dia mengatakan bahwa ada esensi jahat yang menguasai diri Nadia, dan Nadia harus bisa mengendalikan dan menghentikannya. Tanpa pikir panjang, Nadia langsung membunuh si vampir tua. Nadia membawa obat penawar dan membakar habis seluruh bangunan dan si vampir tua tersebut. Jadi kita tahu ya guys, bahwa sebenarnya Nadia tidaklah sakit. Obat yang disuntikan ke tubuhnya adalah penawar agar dirinya tidak berubah menjadi vampir. Kembali ke pesawat, para teroris itu kembali ke kargo pesawat dan menyusun rencana untuk menghabisi Nadia. Lalu tiba-tiba Elias keluar dari kokpit, mengambil pisau yang masih tertancap di mayat Berg dan kemudian mencongkel pintu kamar mandi untuk menyelamatkan ibunya. Saat Elias mencoba menarik ibunya ke dalam kokpit, tiba-tiba Iqbal datang. Iqbal bersiap menghujam Nadia dengan kayu hoki yang sudah ia runcingkan. Pada saat Nadia akan menyerang, si Iqbal menyenternya dengan lampu ultraviolet yang memang menjadi kelemahan vampir. Lalu Iqbal menyuntik leher Nadia dan mengambil darahnya. Lalu saat Nadia akan dihujam oleh si Iqbal, tiba-tiba Elias menodongkan pistol. Terjadi rebutan pistol antara Iqbal dan Elias. Iqbal mengarahkan pistol yang dipegang Elias ke kaca pesawat hingga pecah, sehingga terjadi gangguan pada saluran pernafasan para penumpang. Nadia terus berusaha memberikan oksigen pada anaknya. Sementara itu, 2 orang teroris berhasil masuk kokpit dan mengambil kendali pesawat. Kemudian Nadia kembali ke kargo pesawat dan mendapati Iqbal sedang di dalam mobil. Nadia berusaha menembak Iqbal, namun ternyata kaca mobil itu anti peluru. Lalu Nadia mengambil besi dan memukul kaca mobil hingga berlubang. Iqbal berhasil merebut besi itu, lalu dia menyuntikkan darah Nadia ke tubuhnya. Seketika itu Iqbal berubah menjadi vampir juga. Nadia berusaha membakarnya, namun berhasil dipadamkan oleh komplotan teroris lainnya. Kemudian Nadia kembali masuk ke kabin. Semua penumpang berlarian tumpang tindih. Sementara itu, para teroris mencari Iqbal ke kargo pesawat, dan salah satu di antara mereka digigit oleh Iqbal, sahabatnya sendiri, yang sudah berubah menjadi vampir. Iqbal menjadi ganas dan haus darah. Saat Nadia dan Farid berusaha menahan pintu agar Iqbal dan sahabatnya tidak masuk ke kabin, tiba-tiba tangan Farid tergigit oleh Iqbal. Nadia lalu memotong tangan Farid agar dia tak ikut berubah jadi vampir. Setelah itu Nadia meminta salah satu anggota teroris yang merupakan seorang kopilot yang bernama Bastian untuk masuk ke kokpit dan menyuruhnya memutar balik arah pesawat. Nadia seakan putus asa, namun Elias terus berusaha meyakinkan jika akan berhasil. Setelah itu, salah satu penumpang yang terluka sengaja membuka pintu kargo pesawat hingga Iqbal berhasil masuk ke kabin. Dia menyerang para penumpang. Kemudian kopilot tersebut menunjukkan tangki yang terdapat terowongan yang terhubung ke kargo belakang pesawat untuk mengambil pengendali waktu. Setelah Farid akan masuk, ternyata terowongan terlalu sempit untuknya. Lalu Elias memaksakan diri memasuki terowongan itu dengan membawa senter ultraviolet. Setelah keluar dari terowongan, dia langsung bertemu dengan para penumpang yang sudah menjadi vampir. Elias berhasil kabur dan berhasil mengambil pengendali waktu itu. Kemudian saat dia akan kembali ke ibunya, tiba-tiba dia dihadang oleh para vampir dan senternya terjatuh. Nadia semakin putus asa dan meminta Farid berjanji untuk menjaga anaknya. Elias memanggil-manggil ibunya hingga mengundang perhatian Iqbal.
Iqbal berusaha meraih Elias yang bersembunyi di bawah mobil, namun dapat digagalkan oleh Nadia. Mereka pun bertarung, namun Nadia kalah oleh Iqbal. Lalu berusaha menolong ibunya dengan memanggil Iqbal. Setelah Iqbal sampai di sebelah pintu pesawat, Elias menekan pengendali waktu hingga pintu meledak, dan Nadia dengan sekuat tenaga mendorong Iqbal keluar dari pesawat. Namun ternyata Iqbal belum sepenuhnya jatuh. Dia berhasil meraih kaki Elias. Farid yang melihat kejadian itu dari kamera berusaha menolongnya dengan membelokkan pesawat sehingga pintu pesawat tetap menghadap matahari sehingga vampir brengsek itu terbakar. Melihat ibunya tak sadarkan diri, Elias mengiris tangannya lalu mengucurkan darahnya ke mulut ibunya. Nadia pun bangun dan menyesali perbuatan Elias. Scene selanjutnya kembali ke tempat Elias diselamatkan. Elias yang syok terus memanggil Farid. Dia terus meminta agar Farid dikeluarkan dari pesawat sebelum matahari terbenam. Farid yang masih bertahan di kokpit pesawat terus berusaha minta tolong, namun tak dihiraukan oleh para militer, karena diduga menjadi salah satu anggota teroris tersebut. Bahkan kolonel menyuruh mereka untuk menembak Farid, namun tak berhasil. Setelah itu para militer menggerebek pesawat itu untuk menangkap Farid. Farid pun akhirnya berhasil ditangkap. Sedangkan para militer yang lain memeriksa seluruh isi pesawat dan mereka mendapati para penumpang telah tewas mengenaskan. Sementara itu Elias yang dibawa ke rumah sakit dan akan disuntik berhasil menangkal suntikan itu dan berhasil kabur keluar dari pangkalan udara. Sedangkan para vampir dalam pesawat kembali menjadi ganas dan menyerang para tentara yang ada di dalamnya. Elias terus mengejar Farid. Farid pun yang mengetahuinya juga memanggil Elias. Kemudian saat Elias mendekati pesawat, tiba-tiba Nadia turun dan berusaha menerkam Elias. Lalu saat ibunya lebih dekat dengannya, Elias meledakkan pesawat dan menewaskan seluruh vampir termasuk ibunya. Kemudian Farid menghampiri Elias yang pingsan. Setelah dia tersadar, Elias langsung memeluk Farid. Lalu kolonel minta agar borgol Farid dilepas. Akhirnya mereka berdua pun selamat. Dan film pun berakhir. Itu ya guys, film Blood Red Sky yang sudah Mimin bahas. Secara keseluruhan film ini lumayan seru. Adegan mengerikan yang penuh darah itu pun terlihat real. Terima kasih sudah menemani Mimin sampai akhir. Sampai bertemu di film-film seru selanjutnya. Bye. And you cannot control it.